Hai, dalam video kali ini aku akan menjelaskan tentang politik etis. Jadi, apa itu politik etis dan apa yang melatar belakangi terjadinya politik etis? Politik etis atau politik balas budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memiliki kewajiban moral untuk mensejahterakan rakyat Nusantara. Politik etis secara resmi ditetapkan pada tanggal 17 September 1901 yang berakar pada masalah kemanusiaan sekaligus pada keuntungan ekonomi. Politik etis adalah cikal bakal dimulainya era pergerakan nasional, dan yang melatar belakangi munculnya politik etis adalah kritik dari Van Deventer tentang pelaksanaan tanam paksa. Jadi, apa itu tanam paksa? Tanam paksa adalah sistem yang mengharuskan rakyat melaksanakan proyek penanaman tanaman ekspor di bawah paksaan pemerintah kolonial, di mana kebijakan ini ditetapkan oleh Johannes van der Bos. Sistem tanam paksa ini telah banyak merugikan dan membuat rakyat Indonesia menderita. Terlalu banyak penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan kecaman dan kritik dari banyak pihak, termasuk aktivis Belanda. Di antaranya adalah Van Deventer tadi. Van Deventer inilah yang menggagas politik balas budi kepada rakyat Indonesia dan mempublikasikannya melalui majalah The Gids pada tahun 1899. Dan pada akhirnya, desakan terkait politik etis ini diterima pemerintah Hindia Belanda. Jadi sejak 17 September 1901, politik etis pun resmi diberlakukan. Lalu, apa saja isi dari politik etis? Kebijakan politik etis dituangkan dalam program Trias Van Deventer yang meliputi irigasi, emigrasi, dan edukasi. Dalam program irigasi, pemerintah Hindia Belanda melakukan pembangunan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan rakyat, meliputi pembuatan waduk, perbaikan sanitasi, dan jalur transportasi pengangkutan hasil tani. Dan untuk program emigrasi, pemerintah Belanda mengajak penduduk untuk melakukan transmigrasi dengan tujuan agar terjadinya pemerataan jumlah penduduk Indonesia pada saat itu. Dan yang terakhir untuk program edukasi, yaitu membangun sarana pendidikan dan pengajaran. Politik balas budi ini pada awalnya memang memberikan keuntungan bagi rakyat Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, penyimpangan kembali terjadi dalam pelaksanaannya, sehingga memberikan dampak negatif dan dampak positif bagi rakyat Indonesia. Berikut dampak negatif dan positif dari politik balas budi. Untuk dampak negatifnya adalah dalam program irigasi contohnya, upaya pengairan yang ditujukan untuk aktivitas pertanian tidak berjalan mulus. Air yang disalurkan ternyata hanya untuk orang-orang Belanda, sedangkan kaum pribumi seakan dipersulit sehingga menghambat kegiatan pertanian. Selain itu, dalam program edukasi, pemerintah kolonial Hindia Belanda ternyata punya niat buruk. Mereka ingin memperoleh tenaga kerja dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, namun dengan upah yang rendah. Edukasi yang pada awalnya untuk semua golongan, pada kenyataannya didominasi oleh orang-orang kaya atau dari kalangan bangsawan, sehingga terjadi diskriminasi dalam hal pendidikan. Sementara untuk dampak positifnya adalah memicu lahirnya berbagai organisasi pergerakan dan perhimpunan yang bersifat daerah maupun nasional di Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partis, dan lain-lain. Program edukasi yang diberikan dalam politik etis melahirkan kaum terpelajar dari kalangan pribumi. Mereka inilah yang kemudian mengawali era pergerakan nasional dengan mendirikan berbagai organisasi yang berjuang melalui pemikiran, pengetahuan, hingga politik. Politik etis berakhir ketika Belanda menyerah dari Jepang tahun 1942 dalam Perang Asia Timur Raya. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kita tentang politik etis. Subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa.